Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Luciani dengan nomor NIM saya 5301019019. Perkenalkan, nama saya Nalatul Azizah, NIM 530101900102. Nama saya Hesti Maula Ardani, NIM 530101901137. Kali ini kita akan belajar mengenai pembelajaran jarak jauh berbasis e-learning sebagai solusi pembelajaran pada masa pandemi COVID-19. Pengertian pembelajaran jarak jauh. Pembelajaran jarak jauh adalah sebuah upaya untuk masalah pendidikan dengan keterbatasan antara pengajar dengan peserta didik untuk bertatap muka dengan mengadakan pembelajaran yang memisahkan antara tenaga pengajar dengan peserta didik dengan bantuan media cetak maupun elektronik seperti email, video, soft file yang berisi materi diakses oleh peserta didik tanpa adanya batasan waktu dan letak geografis. Dengan tahun 1984, karakteristik dari pendidikan jarak jauh adalah adanya keterpisahan yang mendekati permanen antara tenaga pengajar dan peserta didik selama program pendidikan. Adanya keterpisahan yang mendekati permanen antara seorang peserta didik dengan peserta didik lain. Selama program pendidikan, ada suatu institusi yang mengelola program pendidikannya. Pemanfaatan sarana komunikasi baik mekanis maupun elektronis untuk menyampaikan bahan belajar, penyediaan sarana komunikasi dua arah sehingga peserta didik dapat mengambil inisiatif dialog dan mengambil manfaatnya. E-learning sebagai media pembelajaran jarak jauh dapat memantau kegiatan pembelajaran dan melakukan peninjauan atas aktivitas yang dilakukan oleh pembelajar, sehingga seorang guru atau pengajar semakin menyadari bagaimana kemampuan pada pembelajar dalam melakukannya. E-learning mempermudah interaksi antara pembelajar atau peserta didik. Peserta didik dapat saling berbagi informasi atau pendapat mengenai berbagai hal yang menyangkut pelajaran maupun kebutuhan. Manfaat e-learning pada masa pandemi COVID-19 dapat mempersingkat waktu pembelajaran dan membuat biaya lebih ekonomis, mempermudah interaksi antara peserta didik dengan materi atau bahkan ajar. Peserta didik dapat saling berbagi informasi dan dapat mengakses materi atau bahan ajar setiap saat dan berulang-ulang. Dengan kondisi yang demikian, peserta didik dapat lebih memantapkan penguasaannya terhadap materi atau bahan ajarannya. Dan proses pengembangan pengetahuan tidak hanya terjadi di dalam ruangan kelas saja, tetapi dengan bantuan peralatan komputer dan jaringan, peserta didik dapat secara aktif terlibat dalam proses pembelajaran. E-learning. Proses pembelajaran bisa dilakukan kapan saja dan di mana saja selama terdapat akses internet. Tidak dibutuhkan ruang khusus untuk tatap muka, mempersingkat proses pembelajaran sehingga lebih efisien waktu dan biaya. Kekurangan e-learning, kesulitan dalam melakukan kontrol terhadap etos belajar masing-masing peserta didik. Kendala akan terjadi sewaktu-waktu yang disebabkan oleh koneksi internet yang mengalami gangguan. Cukup sekian penjelasan dari kelompok kami. Apabila banyak kesalahan, kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.